Shalom Bapak Ibu GKJ Taman Murni. Saya ucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menjelang tahun baru 2021. Kembali kita akan belajar firman Tuhan melalui sapaan gembala pada malam hari yang indah ini, 30 Desember 2020, yaitu sapaan gembala yang terakhir tahun 2020. Adapun firman Tuhan pada sapaan gembala kali ini saya ambilkan dari Lukas 2 ayat 36 sampai 40 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan belajar dari seorang nabiah atau seorang nabi perempuan yang bernama Hana. Diceritakan di dalam firman Tuhan, setelah dia menikah, dia hidup dengan suaminya kira-kira 7 tahun. Setelah itu dia menjanda. Alkitab tidak menjelaskan setelah 7 tahun itu apakah suaminya meninggal atau ditinggal oleh suaminya sehingga dia menjadi janda. Namun sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu, Hana itu tidak mau meninggalkan bait Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya Hana itu tidak mau meninggalkan hadirat Tuhan. Jadi kemanapun dia melakukannya, apapun yang dikerjakannya, itu dia mengundang hadirat Tuhan. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya juga tidak bisa meninggalkan bait Allah? Mari kita belajar seperti Nabi Hana. Dia itu selalu dan sering sekali berpuasa dan berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, seringkali kita menjadi orang Kristen melupakan satu hal ini. Kalau gereja mengumumkan kita akan berpuasa, Bapak Ibu, respon kita biasa-biasa saja. Bahkan 99% tidak ada yang melakukan puasa. Maka dari itu, sapaan gembala pada malam hari yang indah ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita untuk berpuasa
untuk berdoa dan berpuasa. Doa puasa itu yang seperti apa, Pak? Itu pertanyaannya. Seringkali karena orang Kristen tidak pernah diajari berpuasa, padahal kalau kita belajar dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita belajar dari Elia umpamanya, dia berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Tuhan Yesus juga pada waktu mau memulai pengajarannya diawali dengan doa puasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita mencontoh tauladan para pendahulu kita, para tokoh-tokoh iman kita untuk terus hidup bergaul karib dengan Tuhan. Apa manfaatnya berpuasa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita sering berpuasa, itu roh kita itu semakin besar dan semakin besar. Karena kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan karena kegagahan kita, bukan karena kegandengan kita, bukan karena kekuatan kita menyembah Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita tingkatkan doa puasa kita supaya hidup kita semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita memiliki power dan kekuatan untuk mengalahkan tipu daya iblis. Karena tanpa doa puasa Bapak Ibu, kita seringkali kalah. Namun kalau kita mengawali hidup kita, melakukan sesuatu kita diperbanyak dengan doa puasa, kita akan menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Karena hidup kita dipanggil menjadi orang Kristen bukan tanpa masalah. Justru kita dipanggil menjadi orang Kristen, itu kita akan menyelesaikan masalah. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan heran kalau orang Kristen itu banyak masalah. Tetapi masalah yang diizinkan Tuhan atau yang kita hadapi itu adalah tangga naik untuk kita naik kelas. Karena kita dipilih oleh Tuhan, diberkati Tuhan, naik dan tidak pernah turun-turun. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita giatkan doa puasa dengan cara Bapak Ibu masing-masing. Tidak harus hari-hari tertentu, tetapi di saat-saat tertentu. Kalau Bapak Ibu mau menghadapi suatu persoalan, menghadapi apapun, mari kita berdoa dan berpuasa. Kita berdoa untuk mendoakan anak-anak kita berpuasa untuk anak-anak kita puasa untuk usaha kita puasa untuk pengabaran Injil, supaya Injil sampai ke ujung dunia. Itu tugas kita Bapak Ibu. Mari kita perkuat doa puasa. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat menjelang tahun baru 2021.